Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maufirotul Faiza, CGP Angkatan 11. Hari ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah model pembelajaran yang menyesuaikan materi, metode, dan pendekatan pengajaran sesuai dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan setiap siswanya. Harus kita sadari bahwa anak didik kita memiliki keunikannya masing-masing. Jadi, sebagai seorang guru, tidak bisa menyamaratakan mereka. Pendidikan guru penggerak mengajarkan kita untuk menyikapi hal tersebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, ada 5 hal yang harus guru lakukan. Yang pertama, memahami terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Yang kedua, lalu mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, mampu menciptakan lingkungan belajar yang dapat mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang terakhir adalah melakukan penilaian yang berkelanjutan. Ada 3 aspek kebutuhan belajar murid. Jadi seorang guru harus memahami 3 aspek itu. Di antaranya yaitu yang pertama, kesiapan belajar murid. Yang kedua adalah minat murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Aspek yang pertama yaitu kesiapan belajar murid. Yang dimaksud kesiapan belajar murid adalah kemampuan awal yang dimiliki murid untuk mempelajari materi baru dan menunjang proses pembelajaran. Aspek yang kedua yaitu minat murid. Setiap anak pasti memiliki minat yang berbeda. Minat adalah rasa suka dan ketertarikan pada satu hal atau aktivitas tanpa adanya tekanan dari luar. Dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Karakter setiap siswa yang mempengaruhi gaya dan cara belajarnya. Profil belajar murid juga biasanya diartikan sebagai cara belajar terbaik bagi setiap siswa. Profil belajar murid ini dipengaruhi oleh lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk siswa. Untuk mengetahui kebutuhan belajar murid, guru harus memiliki cara mengidentifikasinya. Yang pertama, dengan cara mengamati perilaku murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan merefleksi terhadap praktik pengajaran. Yang keempat, bisa dengan cara berbicara dengan guru murid sebelumnya. Misalnya saja saat ini kita mengajar kelas 4. Jadi untuk mengetahui kebutuhan belajar murid, kita bisa bertanya pada guru kelas 3. Yang kelima, yaitu dengan cara membaca raport murid di kelas sebelumnya. Dan yang keenam adalah menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik untuk mengetahui kebutuhan belajar murid. Untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi, ada strategi penerapannya. Yang pertama, berdiferensiasi konten. Yang kedua, berdiferensiasi proses, dan yang ketiga adalah berdiferensiasi produk. Jadi bisa dilakukan 3-tiganya atau memilih salah satu atau 2 juga boleh. Jadi terserah Bapak Ibu guru untuk melakukan strategi penerapan berdiferensiasi. Yang dimaksud berdiferensiasi konten yaitu berkaitan dengan apa yang akan kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari sesuai dengan kurikulum. Diferensiasi konten ini bisa dilakukan dengan membedakan format penyampaian, bukan mengubah standar kurikulum loh ya. Berdiferensiasi proses yaitu melakukan pembelajaran dengan memverifikasi proses belajar agar sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi setiap siswa atau setiap kelompok melakukan proses pembelajaran yang berbeda sesuai dengan kebutuhan siswa masing-masing. Dan yang terakhir adalah berdiferensiasi produk.
Berdiferensiasi produk itu merupakan bukti yang menunjukkan bahwa apa yang telah dipahami murid dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan penerapan dan pengembangan apa yang dipelajari. Jadi, setiap murid memiliki hasil produk yang berbeda sesuai dengan kelompoknya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ada keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul pembelajaran yang lainnya yang sudah kita pelajari? Modul 1.1, 1.2, modul 1.3, 1.4, dan modul 2.1. Nah, kali ini keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.1. Untuk dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus dapat memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan berikutnya adalah dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus memiliki 5 nilai guru penggerak. Apa itu? Yang pertama, berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, inovatif, agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid sehingga menjadi murid yang profil pelajar Pancasila. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Nah, untuk keterkaitan modul 2.1 dengan modul 1.3 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid pastinya. Keterkaitan berikutnya yaitu pelaksanaan pembelajaran yang berdiferensiasi antara guru dan murid harus memiliki keyakinan kelas dengan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai nilai budaya positif sekolah kita. Dari pemaparan saya dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah strategi pembelajaran yang memperhatikan keragaman kebutuhan, minat, dan profil belajar murid untuk memastikan murid belajar dengan optimal. Guru harus menyesuaikan tujuan, konten, proses, dan evaluasi pembelajaran, serta menciptakan lingkungan yang nyaman dan positif. Pendekatan ini melibatkan diferensiasi konten, proses produk yang berkaitan erat dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran, visi guru penggerak, serta budaya positif. Demikian pemaparan koneksi antar materi 2.1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.